Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Suara Mercy. Larut dalam duka, percaya. Nah, alhamdulillah di depan putus sudah ada Mas Karidi yang hari ini akan banyak menceritakan hal-hal yang mungkin banyak orang belum tahu. Dan beliau aku sapa langsung dulu. Assalamualaikum Mas Karidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mas Raja sehat kan keluarga? Alhamdulillah, luar biasa. Dekat beliau ini punya aura tertentu ya. Kita punya merasakan gimana energi positif itu. Wah, Luar biasa. Hari ini sibuk nggak? ya alhamdulillah. Ya kita biasa ya kerja tukang ya. Ya. Mandir lah. Karena sebenarnya beliau itu kan minggu lalu, tapi akhirnya kita coba reschedule lagi. Saking sibuknya tuh. Ya enggak sih. Kemarin emang dari Brebes terus hari ini pulang. Tadi sempat ya ke kerjaan sebentar. Hari ini Brebes? alhamdulillah bisa ke sini. Asli Brebes. Nengokin teman kondangan. Teman saya kerja oke. lagi nikah, jadi saya ke sana. Nah, Baik. teman-teman Mas Karidi ini nggak asing lagi loh di Mercy, di Medical Emergency Review Committee, karena beliau juga berkontribusi besar di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Nah, ceritakan sedikit, Mas Karidi, mungkin ingat monumen ini, kita langsung saja. Oh, Masya Allah. Nah, ini Mas Karidi Ini, ngapain nih? Sampai banyak manjat loh. Ya, alhamdulillah. Sangat alhamdulillah sekali. Gitu yang hijau itu dipanggul itu, masya Allah perjuangannya. Ini? Ya, itu Pipa kan ini? ya, Iya. itu kabel listrik. Oh. Itu gedenya 240 mili ya. Kita mendapatkan itu sampai tiga orang lebihnya 3 bulan. Jadi sistemnya beda banget belanja kita di sini sama dengan kita belanja di Gaza. Iya. Kalau di sini kita bawa uang pasti kita dapat barang. Cuman kalau di Gaza itu walaupun kita banyak bawa duit banyak ke toko tapi belum tentu bisa dapat. Oh, berarti Mas Karidi Harus itu order. spesial untuk kelistrikan waktu itu ya? Ya, saya Konstruksi. diamanahkan menjadi di medical emergency di Electricity. ME medical electrical gitu sebagai ya sama teman-teman Oke, semua. ini Ya. perjuangannya lumayan ya dapatin kabel ini ya segede ini ya. Masya Allah. Berbulan-bulan. Itu doa-doanya dari hewan-hewanku. Akhirnya dapat juga di mana? sini. Ya di sana juga, di Gaza juga. Cuman ya perjuangannya luar biasa. Jadi nggak semua toko itu ada, nggak semua toko itu punya ya yang kabel kayak gitu. Akhirnya ya alhamdulillah berkat doa-doanya kita itu dapat kabel itu gitu. Insya Allah. Ya Allah. Nah ini nih. Sampai manjat-manjat. Iya, itu tiang listrik di sana ya yang 3 fase Wah, gitu. rame juga ya pas waktu itu ya. Ada yang bantu nggak saya itu? Atau teman-teman lokal yang bantu atau Indonesia juga? Iya, sebagian sih. Kita mempekerjakan kurang lebih ada 5 yang orang lokal di sana. Tapi mayoritas pekerjaan kita sendiri semua, kita yang pegang gitu, kita yang take over gitu. Untuk medical electricalnya gitu. Iya. Nah, ini tahun 2014 ya, ini tahap kedua. Dulu memang kurang, kalau sekarang kan ya teman-teman kita udah pakai safety gitu ya. Kalau dulu ya apa adanya aja gitu. Iya, gak ada safety lah, tapi lumayan berhasil ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada sempat kejadian tertentu nggak saat itu? Oh, kalau masalah safety pekerjaan sih enggak, ya ringan-ringan aja sih. Jadi nggak sampai. Soalnya yang baru sekali pasti pakai ini ya. Tapi kehebatan Indonesia begitu sih. Berani mentalnya luar biasa. Kalau udah bangun. Nah, ini tahap 3 nih. Oke. Ingat nama siapa aja Mas Karidi waktu itu? Oh iya, ini tahap ketiga ya. Itu ya, teman-teman kita juga, itu juga teman-teman dari yang alat kesehatannya. Ini di ruang operasi ya. Itu datang dengan itu waktu itu musim dingin itu ya. Ini teman-teman dari mana ya? Itu kayak distributor gitu ya. Distributor Alkes di sana. Jadi datang Alkes, kita ngecek sama-sama. Nah, sebelah saya itu adalah Muhandis Samir. Dia sebagai yang yang menerima Alkesnya. Kita berdua sama ngecek semua kondisinya kayak apa gitu, bisa berfungsi atau enggak, datang ke situ pecah atau enggak dan lain sebagainya lah kayak gitu Mas. Tapi sebelum ke Gaza pernah ke negara mana waktu itu sebelumnya? Belum langsung ke Gaza. Langsung ke Gaza. Canggung nggak? Ya pastilah Mas.
Saya mendaftar itu tahun 2009. Mendaftar ke Mercy. Mendaftar ke Gaza, mau ke Gaza ini. Oh, bikin paspor langsung 2009 ya. Sebelum menikah itu. Nah, masih bujangan tuh ya. Masih bujangan. Iya, masih merdeka. Wah, kemana-mana pun oke tuh. Waktu itu ya kan ya emang kondisinya di sana lagi seperti itu. Terus ada kesempatan gitu, kesempatan untuk menjadi relawan sana, ya udah saya daftar, diseleksi, alhamdulillah lulus. Iya. Habis itu ya dengan qadarullah kita berangkat. Gitu. Tahun 2012. Jadi, bergabung di Mercy tahun berapa waktu itu? Ingat nggak, Mas Freddy? Gempa Padang. 2009 ya. 9 juga. Iya. Pertama saya di Gempa Padang itu. Kenal Mercy dari mana sih, Mas? Kenal Mercy, saya kan tergabung dengan Pondok Pesantren Al-Fatah ya. Hari itu Mercy ini sering bersama bareng lah ya waktu itu ya. Habis itu saya diminta untuk kerja bareng di Mercy. Saya awalnya dari Pesantren Al-Fatah. Nah, Al-Fatah mana nih? Cilengsi itu kan pusatnya. Kan juga ada Lampung kan? Cabang-cabangnya termasuk di daerah saya di Wonogiri. Gitu. Jadi dari pusat itu di Wonogiri ada nggak relawan yang mau ke Padang? Nah, saya sebagai salah satunya dari 4 orang yang di Wonogiri. Kiai juga ini kalau di Lampung panggilnya Kiai. Kiai. Gitu awalnya. Nah, waktu itu akhirnya 2012 baru jalan ke 2012 bersama Mercy itu ya. Betul. Jalan ke Gaza. Ngelihat pertama saudara-saudara di Gaza, kaget nggak Mas Lewat? Cuma kan biasanya kan di Indonesia doang kan, keadaan Indonesia seperti apa, kerjaan di Indonesia, tiba-tiba di lokasi konflik. Tiba-tiba di lokasi konflik ya kaget juga lah gitu. Tapi ya, alhamdulillah banget ya, ikramun duyuf kalau sana itu masalah menghargai tamu gitu ya. Orang-orang sana itu udah istilahnya kita masuk sana itu udah dikuatkan sama mereka gitu loh. Jadi disambutnya dengan ya Allah luar biasa banget. Jadi itulah salah satu yang menguatkan kita gitu loh. Udah kayak apa ya, kayak saudara sendiri lah. Iya. Begitu dekatnya emosional itu ya. Sangat dekat dengan Indonesia. Istilahnya hawa di sekitar kita pun melihat gitu loh. Jangan bohong lah saat itu ya. Dari Mesir udah masuk ke Gaza itu istilahnya aromanya itu udah beda banget gitu. Nah, jadi udah ukhuwah Islamiyah dia bilang gitu udah luar biasa banget. Nah, itu nggak terlupakan oleh seorang Mas Karim. Masya Allah, saya sangat berterima kasih sekali kayak sama Mercy ini loh. Punya percaya Anda loh untuk menjadi tim dalam konstruksi rumah sakit yang hari ini jadi kebanggaan dunia, kebanggaan Palestina, kebanggaan Indonesia. Karena nggak semua orang yang dapat dipercaya untuk itu kan. Berarti kan diperjalankan ya. Iya betul. Banyak loh orang yang mungkin lebih pintar dari Anda, lebih hebat dari Anda. Oh iya, saya menyadari itu Mas. Iya kan? Tapi Anda diperjalankan. Alhamdulillah qadarullah. Qadarullah saya diberangkatkan ke sana. Ibu jangan waktu itu ya? Udah punya istri. 2012 sudah? Sudah. 2009 belum? 2010 saya nikah saya kan. Berarti ketemu di Mercy dong? Istri ketemu di Mercy dong? Istri ketemu waktu 2009 di Padang. Oh oke. Istri saya kan di bawah ya, di kantor di bawah. Berarti Mercy yang pertemukan itu ya? Iya betul. Jadi sebelum nikah juga saya sudah bicarakan mengenai saya sudah mendaftar menjadi relawan Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Habis itu juga ya udahlah, kalau misalnya itu udah oke, semua udah oke, ya udah saya berangkat. Ya alhamdulillah ya semua mengizinkan dari keluarga saya, ibu bapak saya dan keluarga mertua kedua istri kayak gitu. Alhamdulillah. Ya berkat dukungan beliau inilah saya menjadi kuat gitu. Nggak mungkin saya berjalan sendirian gitu kan, tanpa dukungan mereka gitu. Ya benar. Nah, waktu dalam proses pembangunan rumah sakit, jadi teman-teman dokter yang lainnya mau ikut banyak terlibat kan. Bagaimana kerjasama dengan dokter, ada insinyur, ada ahli yang lain, gitu kan, di negara orang saat itu. Nah, sosok siapa yang sangat melekat? Dari skema Dewan Presidium mungkin dokter-dokter kita yang sangat melekat dengan Mas Karim. Oh iya, saya sih antara dua ya, kayak manajernya waktu saya itu ada Nuriwan Abadi yang kemarin itu, yang kedua adalah Bapak Edi Wahyudi HAA. Jadi keduanya inilah, dengan beliau-beliau inilah saya belajar, dengan beliau-beliau inilah saya ya
ikut kuat gitu loh. Terus kan juga dari teman-teman, alhamdulillah ya, kita itu berangkat ke sana itu dari suku yang berbeda gitu ya, kebiasaan yang berbeda, tanah yang berbeda kan macam-macam nih, dari mana? Dari Riau, dari Medan, dari Kalimantan. Ya, dengan otomatis itu kan istilahnya kan berbeda ya, berbeda semuanya, dari tua sama mudanya. Tapi alhamdulillah dengan adanya rumah sakit ini, kita semua itu disatukan gitu loh. Nggak ada yang istilah kayak gimana gitu kan. Ada masalah ini, alhamdulillah semua baik-baik saja gitu loh. Kan ada misalnya kita jangankan lamanya kita 1,5 tahun, kita 2 hari, istilahnya 2 hari, 1 hari dengan teman yang berbeda, kadang-kadang kita berseteru gitu kan. Dengan adanya, oh ini tidurnya ngorok kok, ini kayak gitu kan. Atau yang mungkin, wah ini mazhabnya apa nih, ini mazhabnya ini gitu. Alhamdulillah kita semua kompak di sana itu dengan Islam. Itu yang membuat bahwa Mas Kedi bilang, wah ternyata pembelajaran banyak sekali untuk pembangunan ini ya. Oh ya, jelas. Bil khusus kepada 2 tokoh itu. Banyak karena sekali. Memang interaksi sama Anda sangat dekat. Kita setiap pagi itu briefing. Kita setiap pagi itu briefing, laporan gitu. Setiap pagi briefing apa hari ini yang harus kita kerjakan. Terus pagi berikutnya hasil yang kemarin dikerjakan sama kerjaan selanjutnya yang harus dikerjakan. Jadi kita setiap hari itu pasti briefing, doa bersama kayak gitu ya. Masya Allah, itu luar biasa. Dan banyak hal yang dapat diambil di sana ya Mas. Apa yang membedakan ya setiap Anda Mas bangun banyak tempat nih? Apa yang bikin beda bangun rumah sakit di sana? Di Gaza itu ya. Wah, ya, selain itu, orang-orangnya deh, selain masyarakatnya yang begitu memuliakan tamu. Nah, kan apa yang membedakannya nih? Oh, ini bedanya di sini nih. Kalau selama saya saya bikin satu kerjaan, ini nih bedanya di sini nih, yang paling berbeda itu menurut Mas Kedi. Iya. Salah satu adalah Palestina itu adalah tanah yang diberkahi. Tanah yang diberkahi. Jadi semuanya insya Allah dimudahkan. Dimudahkan. Okay. Tanah yang diberkahi. Salah sama ya. Tanah yang diberkahi ya. Jadi insya Allah semua dimudahkan. Dan beda banget kita interaksinya ya. Kalau kita di Myanmar itu kan interaksinya kita sama orang-orang Buddha gitu ya. Orang-orang Buddha. Kalau di Gaza sudah pasti sudah Muslim. Gitu. Udah Muslim. Bedanya apa Mas? Ya, saya bilang tadi ukhuwah Islamiyahnya nggak ada. Kalau sama orang budaya jelas kita beda akidah, jadi emang ada sedikit perbatasan-perbatasannya. Tapi tanpa mengulangi rasa empati atau hormat teman-teman yang di Myanmar juga ya. Iya betul. Berbeda secara keyakinan saja, tapi secara kemanusiaan mereka ya, tapi secara sosial pasti kelihatan beda ya. Mereka juga sungkan kan, canggung kan, maksudnya pasti nih. Nah sini tidur ya gimana beda nih? lah sama orang kayak gitu untuk interaksinya. Tapi alhamdulillah lah semuanya baik-baik saja. Nih beliau nih luar biasa, sampai ke tujuan langsung ke masyarakat. Ingat nggak momen ini ngangkat-ngangkat barang, ngangkat-ngangkat logistik, ini adalah bantuan kemanusiaan. Ini adalah di sela-sela kegiatan kita pembangunan rumah sakit, di sela-sela kita. Jadi di samping kita membangun rumah sakit, kita juga membagikan bantuan ya, bantuan kemanusiaan, entah pakaian, tas buat anak-anak sekolah. Nah, inilah kegiatan di sela-sela kita pembangunan rumah sakit Indonesia. Tapi alhamdulillah semua sangat antusias banget. Bukan kita aja, sebetulnya juga itu banyak teman-teman kita, nggak cuma foto saya aja gitu. Iya, semua berpartisipasi semuanya. Iya. Tapi karena di edisi Anda yang fotonya tim kreatif menemukan foto-foto ini, wah luar biasa, ketemu anak-anak itu juga yang masih sangat. Masya Allah, yang paling bawah ini ya. Ingat? Ingat. Apa yang bisa itu adalah bantuan ke anggota mujahid. Anggota mujahid. Maksudnya para korban, anggota para korban gitu ya. Kayak janda-janda yang ditinggal suaminya, kayak anak-anak yang ditinggal bapaknya, anak-anak yatim piatu. Masya Allah, Mercy ini sangat luar biasa sekali ya. Bisa mengikut bantuan sampai segitu besarnya untuk disalurin ke mereka. Insya Allah pahalanya luar biasa sekali. Anda merasakan hebatnya saat itu, nilai kemanusiaan mereka sangat membutuhkan itu ya. Itu cuman dapatnya itu berapa hari sebelum itu ya, kurang lebihnya 3 hari.
kurang lebihnya 3 hari ya waktu penggalangan dana itu ya. Alhamdulillah tercapai segitu gitu. Dan orang yang mau dibagikan belum tahu kalau kita mau ngasih segitu. Sebetulnya ini adalah sebagian kecil saja dari kita, tapi insya Allah itu sangat bermanfaat banget bagi mereka. Itu situasinya gimana sih Mas? Maksudnya buat para mujahid ini keadaannya seperti apa saat itu yang mungkin Mas bisa kasih tahu kita biar kita bisa ngerasain keadaan di sana gitu. Gitu ya. Sulit jadi gimana mereka? Sulitnya ya misalnya kita punya rumah. Rumah kita dibom. Habis itu anak-anak kita meninggal. Misalnya, maaf tidak rasain kayak gitu. Suami kita, bapak kita nggak luput dari bom itu gitu loh. Pasti seperti itu. Dan ada cerita menarik sebenarnya dari bapak itu, dia mengantarkan ibu sama anaknya ke rumah sakit itu sudah meninggal gitu. Dia mengantarkan sendiri. Oh, ini yang meninggal istrinya sama anaknya. Bapak ini ngantar sendiri. Dia mengantar sendiri. Begitu kuatnya mereka. Wow. Ada yang anaknya meninggal, namanya Syekh Yakub itu. Anaknya meninggal. Dia sujud syukur. Masya Allah ya. Meninggal sujud syukur. Anaknya meninggal di waktu agresi gitu. Agresi yang perang 51 hari kan masalah. Yang 51 hari itu anaknya meninggal. Tapi dia sujud syukur. Mas sempat berdialog dengan mereka saat itu, sempat ngomong nggak, sempat berinteraksi nggak? Atau cuma bisa ngelihat aja tanpa nggak bisa berkata-kata lagi? Karena ada begitu. Ya, cuman melihat aja. Kalau misalnya ada yang syahid gitu Mas, itu bisa ratusan, bisa 500, 400 orang yang mengiringi gitu loh. Jadi keluarga itu istilahnya bukan kehilangan ya, kayaknya kayak bukan kehilangan, tapi merasa siapa lagi yang akan kuberikan untuk istilahnya untuk Islam, untuk ini supaya bisa berjuang kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya dia meninggal kakaknya, nanti paling enggak juga adiknya yang akan diberangkatkan kayak gitu. Ya, kebayangnya kalau lagi janda-janda, kalau suami yang meninggal, bagaimana kehidupan ke depannya, anak yang kecil. Iya. Banyak Mas kayak berarti gitu. Justru kita juga tetap Mercy harus tetap turun pasca konflik, tidak hanya bicara tentang di saat perang ada bom, ternyata efek psikologis dan efek sosial lainnya setelah konflik juga makin besar. Banyak yang ditinggalkan, janda-janda di sana yang harus membesarkan anaknya, anak kecil-kecil ini bagaimana pendidikannya, kebutuhan psikologis mereka, mentality mereka. Makanya untuk di sana ini insya Allah Mercy akan berlanjut terus ya, dari kemanusiaan dan program-program yang lain insya Allah akan berlanjut terus, jadi nggak akan berhenti untuk program-program seperti ini. Mudah-mudahan Mas Hedi juga nggak tetap bisa main ke sana lagi ya. Waduh, Masya Allah, saya ingin banget. Yang harus dibenahi lagi karena pasti ini menjadi pusat sentralnya, jadi pasti kebutuhannya sangat berdampak sekali, Mas. Jadi mudah-mudahan selalu bisa jalan sana lagi ya. Iya, amin. Ketemu lagi anak-anak gitu. Juga mudah-mudahan bisa ke sana. Melihat biasa. Nah, kita beralih sedikit ke dunia nasional. Ingat ini, banjir bandang Kecamatan Carita, Banten. 2016. Nah, Mas Yudi yang mana nih ya? Oh ini. Oh iya. Nah, bedanya apa? Di saat ini konflik perang, kan bencana alam, Mas. Nah, Indonesia lagi, saudara-saudara kita yang paling dekat. Ya, betul. Ya kan? Bagaimana yang dirasakan saat ini? Berapa hari Mas waktu itu sini? Itu berapa hari ya? 3 hari ya? Kurang lebihnya 3 hari. Jadi ya kalau bedanya ya, kalau persamaannya ya kita sama-sama menolong ya. Kita sama-sama menolong mereka gitu kan ya. Sama perbedaannya ya, kalau mungkin di Indonesia ini kita nggak ketar-ketir istilahnya kalau bahasa Jawanya. Kalau di sana waktu perang ya udah kita mesti ya ketar-ketir juga gitu loh, maksudnya waktu kita keluar dan sebagainya gitu. Nah, maksudnya bedanya gini, bukan masalah situasional keadaan ya, misalnya ini jelas beda, ini bom, ini perang, ini cuma bencana alam, tapi emosional tentang ini kan
Muslim juga kebanyakan, ya kan? Apakah harunya iya. Ya, beda? Pak. Jadi semakin kita banyak terjun ke daerah seperti itu, semakin kita banyak berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu, pasti nilai syukur kita akan bertambah. Nilai syukur kita bertambah. Ya, dengan keadaan mereka, dengan bagaimana tidur mereka, bagaimana rumah mereka, itu kan longsor ya. Jadi ya sangat luar biasa lah itunya buat saya sendiri terutama. Berarti dengan terjun ke masyarakat, iya, kita justru mengenal diri, untuk mencoba mengenal diri, mengenal rasa syukur terhadap diri itu. Betul. Mas Freddy begitu ya? Ya, saya sih berharap ya kayak gitu. Selagi misalnya ada saudara-saudara kita yang membutuhkan, ada saudara-saudara yang perlu bantuan kita dimanapun kita berada, kita semampunya kita harus bantu. Kita harus bantu, gitu. Wow, luar biasa. Semangat Iya, itu semangat kita aja, maksudnya ya sekemampuan kita lah kalau misalnya, gitu. Ya dimanapun, kapanpun berada, gitu. Berada, ya kita harus bantu. Luar biasa. Myanmar. Iya, ini dia. Myanmar, Masya Allah. Yang membedakannya dengan Gaza, ya Mas, seperti Mas bilang tadi. Iya. Ada interaksi sosial yang berbeda, tapi tetap kemanusiaannya, tetap Anda di depan bersama teman-teman yang lain di sini. Nah, pembelian material itu nggak sulit ya di sini ya? Wow, lebih sulit sekali. Lebih sulit lagi? Lebih sulit. Jadi material ini lebih sulit, tapi kita kan awalnya pengawas. Awalnya pengawas. Pada kurang lebihnya 8 bulan ya setelah selesai itu kan kita take over. Jadi kita yang mengerjakan sendiri semuanya. Jadi kita yang belanja. Awalnya bukan. Awalnya kan itu sama kontraktor. Kita sebagai pengawas aja kata kontraktor lokal. Habis itu kontraktornya ya bisa dikatakan kabur, tidak bisa menyelesaikan rumah sakit ini. Ini lagi bencana saat itu. Kabur juga. Kabur gitu. Alasannya macam-macam lah. Nah, kita itu antara dua pilihannya. Kita take over atau kita juga mundur. Dengan adanya kabur gitu. Nah, kita musyawarah berempat itu. Terus juga orang di Jakarta juga disampaikan seperti itu. Nah, sampai material-material yang sudah ada di situ pun diambil sama toko gitu. Sama toko, bukan dari kontraktor. Karena itu masih utang sama toko. Iya. Barangnya ketahuan masih ada di rumah sakit, diambillah sama toko ke sana sampai segitunya. Jadi kontraktornya kurang begitu oke lah kayak gitu. Habis itu kita take over. Kita 8 bulan. Jadi kita yang nyari material, kita yang cari tukang kayak gitu ya. Jadi kita yang mengerjakan. Kita yang mengerjakan juga gitu. Iya. Berapa lama waktu itu Mas Keji di sini, ingat nggak? Itu kurang lebihnya saya 2 tahun. Tapi lama take over-nya itu sampai selesai kurang lebihnya 8 bulan. 2 tahun di sana terus? Enggak, pulang balik kan? Ya, pulang pergi ya ada. Sela-sela berapa tuh? Misalnya nih. Itu 8 bulan. 8 bulan. Balik nanti di Jakarta berapa bulan balik lagi. Oke, 8 bulan di sana. Balik kan? Nanti balik lagi. Kita 2 bulan 4 bulan balik lagi. Enggak, di sini paling 1 bulan, 1 bulan setengah gitu, langsung balik lagi. Lama di sana dibanding di sini. Oh iya jelas. Saya bercerita sedikit masalah karena di take over itu ya. Sebenarnya sih masalah pengiriman uang itu ya. Yang sulit emang kan. Mas Nuriwan kemarin juga cerita kan, katanya dia ngambil uang ke Yangon gitu ya. Habis itu kan ditukar sama mata uang sana, habis itu dibawa ke kita gitu kan. Jadi selama 8 bulan itu sangat dakdikduk sekali gitu lah. Karena apa? Mas belum pernah berbantalkan uang sama bergulingkan uang kan di kamar mandi ditemani sama uang kan belum pernah benar. Jadi kayak gitu. Itu teman-teman alamin di sana ya. Alhamdulillah. Jadi kita tiap hari jaga soalnya. Kita tiap hari kemanapun dimanapun gitu ya. Kita bawa itu uang sampai ke kamar mandi pun kalau misalnya di luar nggak ada orang. Kita bawa tas kamar mandi, cantolin tasnya itu kayak gitu. Ternyata banyak orang juga nggak tenang ya saat itu ya situasinya. karena situasinya lagi begitu. Iya, soal amanah lagi itu tuh. Amanah umat banyak sekali. Yang harus kita jaga.
tiap hari gitu selama 8 bulan itu. Jadi Itu kan berbatang uang bukan karena pengen apa, cuma ya jaga biar nggak dicolong orang, iya, nggak hilang. karena pengirimannya susah. Kalau di Gaza kan emang dia dari sini langsung ditransfer ke kontraktor kayak gitu ya. Kalau di sana kita nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus tukar kayak gitulah. Nah, karena uang itu ya alhamdulillah bisa jadi itu kan nggak sedikit sampai ratusan juta gitu ya tiap tas kita itu. Jadi dibagi 2 tas saya sama tas Ustadz Nuriwan. Gitu dibagi 2 itu uang itu tiap hari kita bawa. Ya. Biasa Myanmar. Nah, yang seperti Mas bilang tadi, teman-teman di sana kan banyak yang Buddha ya. Betul. Nah, apa yang membuat Mas bilang bahwa oh ini atau berapa episode yang lalu nih Putar Kembang Ngobrol, ternyata juga eksekusi untuk kemanusiaannya untuk teman-teman korban itu dibedakan juga. Kita nggak bisa ngeliat teman-teman Muslim di mana, bener nggak sih? Kalau eksekusinya di waktu korban perang sih saya emang nggak mengalami di sana. Kalau itu sih kalau misalnya tempatnya dibedakan emang iya ada bangsal Muslim sama bangsal non Muslim gitu. Jadi berbeda antara pasien Muslim sama enggak kayak gitu. Jadi beda lah. Jadi penanganannya, tapi dokternya sama. Dokternya kan Buddha juga, nggak ada dokter Muslim di sana. Apapun lah ya waktu itu, intinya apapun kepercayaan mereka, teman-teman mau Muslim atau non Muslim, Mercy hadir di tengah-tengah itu. Iya, betul. Tapi waktu sebelum Mercy datang, infonya begini Mas, sebelum Mercy datang ke sana, Mercy juga sulit menemukan saudara-saudara yang lain. Saudara Muslim di mana nih? Jadi ada juga yang tidak kooperatif di lapangan. Pemerintah di sana juga ada yang tidak ya mungkin karena wilayah perang ya atau konflik ya, jadi harus nggak bisa masuk semua wilayah di Myanmar tuh. Betul. Padahal teman-teman korban banyak juga yang Muslim yang di pelosok-pelosok saat itu. Nah mungkin itu teman-teman dokter yang tahu kali ya. Iya. Jadi rumah sakit ini dibangun kan emang itu adalah satu-satunya rumah sakit di sana yang bisa orang Muslim berobat, yang bisa orang Muslim berobat di daerah Rakhine itu, di daerah Miao itu. Jadi satu-satunya, nggak setiap klinik, setiap rumah sakit di Miao itu bisa dimasukin dengan orang Muslim. Makanya Mercy ini memilihnya sangat luar biasa, tepat banget. Mas tahu nggak kenapa itu terjadi? Mungkin politik ya, saya kurang begitu paham masalah itu. Bukan masalah perihal misalnya bahan bakunya atau apa yang membuat politik. Gitu. Jadi untuk berobat pun emang saudara-saudara kita agak dibatasi di sana, kayak gitu. Ya, mudah-mudahan semua orang teman-teman di sana, saudara-saudara kita di sana selalu dimudahkan dengan urusan-urusan. Selalu dimudahkan untuk berobat juga, dan adanya rumah sakit ini sangat membantu sekali ya. Kita bisa bayangkan rumah sakit sebelumnya itu atapnya terpal. Oke. Dan setiap tahun itu diganti terpal, diganti atap karena atapnya terpal. Dan kebanjiran juga waktu musim hujan. Dan alhamdulillah kita bangun rumah sakit ini sudah tinggi ya, tanahnya sudah tinggi dan atap kita permanen gitu, atapnya permanen dan bisa buat orang Muslim dan orang Buddha sama-sama. Ini adalah untuk merekatkan antara mereka ya. Mudah-mudahan mereka sudah nggak akan berseteru lagi antara Muslim sama Buddha, bisa kata diplomasi kemanusiaan ya. Diplomasi kemanusiaan. Nah, ini nih yang gue agak terbaru nih. Jadi tim Fasil juga pembuatan APD. Bayangin loh, yang biasa ngurusin listrik, sekarang ngurusin plastik juga. Alat kesehatan, alat ini APD juga. Ya kan akhirnya ngerti juga ya. Jadi seorang itu adalah ya sama teman-teman juga, sama Kak Ita, sama semuanya menciptakan ide yang seperti itu gitu ya. Lagi orang rumah juga terlibat ya. Istri juga terlibat sekali di Mercy. Jadi ya kan lagi COVID ya Mas, otomatis kita banyak senggang juga mau kemana-mana, nggak bisa kayak gitu kan, karena COVID emang semuanya lagi dibatasi. Jangankan kita mau keluar, mau kerja istilahnya, yang mau mempekerjakan kita aja kan nggak boleh kita datang gitu. Jadi banyak waktu senggang, dan alhamdulillah kita di Mercy ini ya menciptakan kayak gitulah
pembuatan facial itu juga dibantu dengan relawan-relawan. Kita semua relawan-relawan semua di sini kan. Dari relawan-relawan klinik sunat, dari karyawan di sini. Iya tuh sampai ngunting Jadi, sendiri, yang- cetak-cetak sendiri, cetakan sendiri. Ya, kayak gitu. Mas. Yes, multidisiplin ilmu ya. Itu adalah sama teman-teman juga kita. Ini kan yang untuk COVID ini ya. Yes. 24 Februari ya tahun ini. Iya. Ini di Ah, ingat nggak ini? Bekasi. Oh iya, di Desa Bekasi. Pembayoran Bekasi. Ini banjir ya? Betul, banjir di daerah Bekasi. Sana. Lama-lama saya ini kayak dokter ya, Mas. Saya sih logistik sebetulnya, kuli panggulnya. Bisa aja. Bukan tukang suntiknya ya? Bukan Bukan. suntiknya. Saya itu kalau nggak driver ya saya sebagai ngangkat-ngangkatin obat lah kayak gitu Luar Mas. biasa. Tapi tanpa itu bayangkan bagaimana ini bisa terjadi. Jadi Ya, apapun alhamdulillah. kita punya porsi masing-masing ya, Betul, Mas ya. betul. Apapun yang kita bisa, apapun yang kita mampu kita harus lakukan untuk menolong mereka. Gitu Mas. Walaupun nggak bisa membantu banyak, paling nggak bisa sedikit lah meringankan beban mereka. Gitulah. Mudah-mudahan ya itu bisa menjadi amal soleh kita semua ya dengan adanya gitu. Jadi saya bilang tadi semakin kita pergi ke daerah-daerah seperti itu pasti kita akan merasakan betapa nilai syukur itu sangat luar biasa bagi kita. Oke. Di luar semua ini kan masih banyak sebelumnya sebenarnya yang udah Mas lakuin, Mas terjun di lapangan, Mas lewati masa-masa itu bersama Mercy. Apa yang mendorong kuat sekali untuk tetap stay di Mercy sampai hari ini? Selain istri ya? Ya intinya kita bergabung supaya bisa menolong umat deh. Kata Ustadz Eri Nurdi apa namanya? Man khudima khodama. Siapa yang melayani dia akan dilayani. Man khudima? Man khodama khudima kalau nggak salah saya. Man khodama khudima. Siapa yang melayani dia akan dilayani. Siapa yang melayani umat gitu ya. Siapa yang membantu? Insyaallah Allah yang akan melayani kita. Mau apa namanya? Malaikat. Insyaallah akan melayani. Dan kapan itu? Nah, kalau kita nggak mendapatkan di dunia, insya Allah di surga lah kita yang akan dilayani oleh Allah SWT. Oke, kalau nggak dibayar cash di dunia, insya Allah nanti dibayar. Kayak gitu. Itu yang mendorong. Ya, Mas, ingin melayani. Ingin melayani, ingin membantu. Seberapapun yang kita bisa, entah bagaimana kita bisa membantu, apa yang penting bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke. Sebelumnya udah pernah gabung di satu NGO sebelum di Mercy, Mas? Enggak di Al-Fatah aja, maksudnya ya karena di Al-Fatah itu kayak ya juga ada pelatihan kita, pelatihan rescue, pelatihan apa ya kita ikut di situ habis pelatihan. Nah nanti setelah pelatihan kita diseleksi, nanti baru dikirimkan ke daerah-daerah bencana kayak gitu. Berarti dengan Awalnya. stabilnya frekuensi hablum minan nas, maka sampailah kepada hablum minallah. Itu yang Mas Kredi pengen sampaikan. Jadi mengenal banyak manusia, membantu banyak manusia sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat manusia lain. Betul. Wah, baru nggak nyampe 1 jam loh duduk sama beliau, ilmunya udah kita dapat. Wah, itu nular kata sama Kiai Karidi ini luar biasa. Apa pesan-pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman Mercy yang mungkin belum pernah disampaikan? Misalnya kesel, Mas ada rasa keselnya ada misal di lapangan nih yang belum tahu misalnya. Rasa rindunya ada yang belum tahu pernah diomongin. Ada nggak yang mau diomongin? Ya kita jaga semuanya kekompakan kita, kerjasama kita sama tim juga program-program yang lain ya. Ya kita rakatkan ukhuwah Islamiyah supaya Mercy dan kita semua bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kayak gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Hedi. Terima kasih sama-sama. Tentang bagaimana susahnya dapetin kabel. Ya. Itu sebagian kecil. Iya. Bagaimana harus berbulan-bulan di negeri orang. Iya. Lalu ya luar biasa juga. Keluarga sih sangat luar biasa banget juga bagi saya. Keluarga bisa bertahan. Wow. Sosok yang di sebelah Anda juga luar biasa sih. Kan istilahnya kalau misalnya ditelepon nih anak lagi sakit gitu kan, kayak gimana rasanya kan?
Iya, sedangkan kita ngobatin anak orang, anak kita sakit. Anak kita lagi sakit itu kan bagaimana rasanya. Nah, juga itu masih alhamdulillah sekali masih punya anak. Cuman sakit aja. Yang anaknya meninggal lebih banyak. Banyak lagi. Sudut pandang itu yang banyak kita sekarang tidak pernah pikirkan ya. Sudut pandang yang selalu alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Luar Gitu, biasa. Wah, ya salam sama istri, sama anak, semua keluarga yang sudah mensupport banyak dan membuat seorang Karidi hari ini yang begitu berkontribusi besar untuk kemanusiaan. Dan itu luar biasa sekali. Tetap istiqomah. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua, bukan cuma saya dan kita semua tetap istiqomah untuk membantu orang lain. Amin, amin, amin. Ya, sekian banyak perjalanan ini yang bisa kita ambil dari beliau adalah tetaplah terus melayani. Insya Allah hidup akan melayani kita juga, kata beliau begitu. Yang beliau ambil adalah bagaimana selalu bisa berguna buat orang lain, bermanfaat buat orang lain apapun dan dimanapun kita berada. Dan beliau juga bilang jangan pernah takut bahwa ternyata di tempat-tempat begitu di saudara-saudara kita selalu Allah beri kemudahan yang kita awalnya nggak bisa pikirkan. Dan akhirnya ada aja jalannya ya Mas. Ada. Pertolongan Allah itu dekat insya Allah. Luar biasa. Baik Mas, makasih banyak. Terima kasih. Udah datang di Studio Putih ini, di Suara Mercy. Iya. Ya, jangan kapok, kita undang lagi. Ini baru sesi perkenalan. Nanti kita akan lebih kupas lagi masalah lebih pribadi lagi loh ini. Tim kreatif kita lagi pantau terus bagaimana keharmonisan Anda, bagaimana rasa jadi imam diimamin oleh Anda. Kita banyak informasi yang belum kita bisa bahas hari ini. Oke, terima kasih teman-teman yang udah tetap stay di sini. Sampai ketemu lagi di Suara Mercy. Oke. Terima kasih. Larut dalam duka, percaya